Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Langsung saja ya, hari ini kita mau gali satu gagasan inti nih dari seni berbicara di depan umum. Oke. Judulnya, Pemikiran dan Kekuatan Cadangan. Menarik. Sumber kita bab 17 dari buku klasik The Art of Public Speaking. Terbit pertama itu 1915 loh, jadi ya udah seabad lebih lah umurnya. Wah, klasik banget ya. Tapi biasanya prinsip dasarnya itu tetap kuat loh, meskipun zaman udah beda. Tepat. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud buku ini dengan kekuatan cadangan atau reserve power itu? Iya ya. Kenapa kok punya pemikiran, punya pengetahuan yang lebih dari cukup gitu ya, jauh lebih banyak dari yang mau kita sampaikan langsung, itu dianggap krusial banget. Supaya kita bisa ngomong lebih pede, lebih meyakinkan, dan ninggalin kesan gitu. Betul. Ini kayak fondasi ya, sering nggak kelihatan tapi justru itu yang nentuin banget kualitas omongan kita. Iya kan? Bukan cuma soal apa yang keluar dari mulut. Tapi, apa yang ada di belakangnya, itu yang kerasa sama audiens biasanya. Di buku ini ada analogi bagus soal sumur artesis. Tahu kan? Yang airnya meluap gitu aja. Oh iya iya, yang tekanannya kuat dari bawah itu ya. Nah, persis. Karena cadangan air di bawahnya itu gede banget. Katanya, pikiran pembicara tuh harusnya kayak gitu. Oke. Bukan kayak pompa tangan yang tiap mau dipakai mesti dipancing dulu. Iya juga ya, keluar airnya dikit-dikit susah Pak ya. Iya kan? Gambaran yang kuat sih ini. Nah, mari kita gali lebih dalam nih. Kenapa cadangan ini penting? Terus gimana cara bangunnya? Jadi poin pertamanya gini. Punya bahan pas-pasan aja tuh nggak cukup. Nggak cukup. Buku ini malah nyamain kayak kita bepergian tapi ongkosnya tuh ngepas banget sampai tujuan. Pasti rasanya nggak enak kan? Khawatir terus? Banget. Nggak nyaman sama sekali. Nah, implikasinya kalau dalam konteks ngomong gimana tuh? Itu dia pertanyaannya. Apa dampaknya kalau kita cuma siapin materi secukupnya aja? Gede dampaknya. Kekuatan cadangan ini intinya tuh soal kedalaman. Kedalaman ya? Iya, waktu Anda ngomong, audiens itu nggak cuma denger kata-kata Anda loh. Sadar atau nggak sadar, mereka juga ngerasain tingkat pemahaman Anda, keyakinan Anda, bahkan feel Anda ke materi itu. Kalau Anda cuma tahu persis apa yang mau diomongin, titik, nggak lebih, itu bakal kerasa tipis, kurang bobot gitu. Oke, jadi kayak kurang mantep gitu ya? Persis. Sebaliknya, kalau audiens ngerasa, wah orang ini kayaknya tahu lebih banyak nih dari yang diomongin, itu langsung ngebangun semacam aura otoritas, kepercayaan. Jadi bukan berarti kita harus pamer tahu segalanya ya, tapi lebih ke audiens bisa merasakan kalau kita punya fondasi yang kokoh gitu. Paham benar di balik omongan kita. Tepat sekali. Analogi sumur artesis tadi pas banget. Tekanan dari cadangan yang melimpah itu yang bikin aliran omongan kita jadi alami, lancar, nggak kesendat-sendat. Bikin tenang juga ya buat pembicaranya. Jelas, kita jadi tenang kan karena nggak berada di ujung tanduk pengetahuan kita. Nah, keyakinan ini nular ke audiens. Jadinya Anda nggak cuma nyampein info, tapi Anda hadir sebagai orang yang benar-benar menguasai topiknya. Rasanya beda. Oke, paham. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Gimana caranya kita ngisi sumur artesis pikiran kita ini? Sumber cadangannya dari mana aja? Nah, buku ini ngasih beberapa jalur utama nih. Yang pertama, dan ini mungkin paling dasar ya, pengalaman pribadi. Pengalaman ya? Betul, ngalamin sesuatu langsung, ketemu orang, ngadepin situasi, ngerasain emosi, itu ngasih pemahaman yang nggak bisa ditiru cuma dari baca laporan atau dengar cerita orang. Beda rasanya. Iya sih. Pengalaman itu kayak nanemin pengetahuan ke diri kita dengan cara yang beda. Jadi lebih otentik, ada bobotnya, ada perspektif uniknya punya kita sendiri. Tapi pengalaman pribadi kan terbatas ya, dan bisa jadi subjektif banget. Gimana caranya pengalaman Bitli jadi sumber kekuatan cadangan yang solid buat ngomong ke orang banyak? Pertanyaan bagus itu. Ya, tentu ada keterbatasannya, tapi buku ini ngelihatnya sebagai bahan mentah yang, wah berharga banget. Bahan mentah ya? Iya, pengalaman ngasih kita ilustrasi nyata, cerita yang nyentuh, pemahaman emosional, itu bisa bikin omongan kita jadi lebih hidup, lebih relevan. Kuncinya tuh gimana kita ngolah pengalaman itu. Diolah gimana maksudnya? Ya, ditarik pelajaran umumnya, dicari benang merahnya, dihubungin ke audiens. Pengalaman yang udah direfleksiin, nah itu jadinya kebijaksanaan. Oke, jadi pengalaman itu satu sumber. Nah, selain dari yang kita alami langsung, buku ini kayaknya nekenin banget soal melihat dunia di sekitar kita. Tapi ngelihatnya harus lebih jeli.
Betul. Ini bawa kita ke sumber kedua, observasi. Ada kutipan menarik tuh dari Guy de Maupassant. Oh iya, yang mata penulis kayak pompa hisap itu ya. Nah, itu dia. Kayak nyedat semua detail dari apa aja yang dilihat. Metafora yang bagus ya, menunjukkan kalau observasi itu aktif. Bukan cuma lihat sepintas lalu, tapi nyerap, perhatiin detail, cari pola. Buku ini banyak banget ngasih contoh tokoh-tokoh besar yang pakai observasi ya. Banyak. Ada John Ruskin yang nemu pelajaran moral dari lihat kristal batu. Terus Henry Ward Beecher dapat analogi jiwa manusia pas lihat permata di toko. Ada John Gulf yang lihat kebenaran hidup dari setetes air. Thoreau. Yang di Walden Pond itu ya. Iya, ngamatin alam detail banget. Emerson neliti jiwa manusia. Bahkan Wilhelm Preyer, ilmuwan loh, dia ngamatin bayinya sendiri 3 tahun buat paham perkembangan pikiran anak. Contoh-contoh itu nunjukin kalau sumber inspirasi, sumber pemahaman, bisa datang dari hal-hal yang kayaknya biasa aja ya, asal kita punya mata buat ngelihatnya. Tepat sekali. Intinya itu melatih kepekaan buat ngeliat di balik permukaan. Nangkep makna tersembunyi, nemuin analogi yang kuat, ngegali prinsip-prinsip di balik kejadian sehari-hari. Buku ini malah bilang, alam itu seringkali gurunya lebih kaya daripada perpustakaan. Kalau kita amati bener-bener. Dan observasi ini nggak cuman keluar ya, tapi ke dalam diri juga. Penting banget itu, ngertiin motivasi kita, bias kita, cara kerja pikiran kita sendiri. Kayak yang dilakuin filsuf John Locke itu kunci buat ngertiin orang lain juga. Oke, jadi kita udah punya pengalaman langsung, terus hasil pengamatan yang jeli. Tapi, sekedar ngumpulin fakta atau cerita aja kan belum cukup ya buat jadi kekuatan cadangan. Belum. Gimana potongan-potongan info bisa jadi pemahaman yang dalam? Nah, di sini buku ini nekenin sumber ketiga. Refleksi. Nah, ini langkah krusial banget. Refleksi itu proses. Ngunyah, nyerna, ngehubungin apa yang kita dapat dari pengalaman dan observasi tadi. Mengunyah ya. Iya. Tanpa refleksi, pengetahuan kita cuma jadi tumpukan data mentah aja. Nggak terorganisir, mungkin nggak ada artinya. Refleksi itu nanya, kenapa sih ini penting? Gimana hubungannya sama ide lain yang udah aku tahu? Apa implikasinya? Artinya apa buat aku, buat audiensku nanti? Ada kutipan bagus tuh di buku soal ini. Oh ya, yang soal orang yang mengira dia berpikir sama orang yang tahu dia berpikir itu ya? Betul. Jangan beri aku orang yang mengira dia berpikir, tapi beri aku orang yang tahu dia berpikir. Maka aku mendapatkan orang yang tahu dia tahu. Keren ya? Keren banget. Ini soal kesadaran akan proses berpikir itu sendiri. Jadi refleksi ini kayak proses ngebangun jembatan gitu ya, antara pulau-pulau pengetahuan yang kita kumpulin. Nyari pola, nyari makna yang lebih gede. Analogi yang pas banget, refleksi itu kerja mental yang aktif buat memahami. Bukan cuma nerima info pasif. Ini yang ngubah informasi jadi pemahaman. Dan pemahaman jadi keyakinan. Nah, keyakinan ini yang bisa kita sampaikan dengan penuh tenaga. Buat Anda pendengar juga nih. Iya, ini berlaku buat siapa aja. Pas nyoba ngertiin topik baru, jangan cuma kumpulin fakta. Tapi luangin waktu buat mikirin, hubungin, pertanyakan asumsi Anda sendiri. Pengalaman, observasi, refleksi. Nah, sumber keempat nih. Ini mungkin yang paling sering kita pikirin ya, kalau soal persiapan. Membaca. Pasti. Tapi buku ini punya pandangan menarik nih. Katanya, membaca itu harusnya bukan cuma buat nyerap informasi, tapi juga sebagai stimulus, buat mikir sendiri. Benar sekali. Membaca itu kan membuka kita ke pemikiran orang lain ya. Seringkali pemikir-pemikir terbaik sepanjang sejarah, ini bisa micu ide baru, ngasih sudut pandang beda, atau nantang asumsi kita. Contohnya Lord Byron itu ya, Iya. yang baca karya penulis lain sebelum nulis. Iya, bukan buat niru, tapi buat manasin mesin kreativitasnya gitu. Atau ilmuwan kayak Faraday yang dapat inspirasi dari tulisan orang lain. Membaca itu kayak dialog lintas waktu dan ruang. Buku ini juga nyinggung soal punya buku sendiri. Interaksi fisik sama buku, nandain, nyatet di pinggir. Katanya itu beda rasanya. Masih relevan nggak ya di era digital gini? Poinnya mungkin bukan soal fisik bukunya semata ya, tapi lebih ke tingkat keterlibatannya. Oh, oke. Nandain, nulis catatan, bahkan debat sama penulis di pinggir buku, itu kan bentuk interaksi aktif. Ya tentu aja ini bisa juga dilakuin pakai alat digital. Yang penting pendekatannya. Kita baca buat paham mendalam, bukan cuma nge-scan atau konsumsi pasif. Ini nyambung ke poin yang ditekankan banget di buku ini soal membaca. Perlunya membaca kritis. Jangan telan mentah-mentah. Nah,
Ini mungkin nasihat yang justru lebih relevan sekarang ya, dibanding pas buku ini ditulis tahun 1915. Kenapa tuh? Ya karena sekarang banjir informasi online kan, kemampuan buat baca kritis jadi, wah, vital banget. Buku ini ngingetin kita buat selalu nanya, siapa sih penulisnya? Kompeten nggak dia? Ada bias nggak yang mungkin ngaruhin tulisannya? Sumber atau ahli lain ngomong apa soal topik ini? Supaya nggak ikut nyebarin koin palsu ya? Nah, itu istilahnya bagus. Jangan sampai kita nyebarin info nggak akurat atau sesat, cuma karena kita pernah baca di mana gitu. Jadi, bukan cuma nyari info yang dukung pandangan kita aja dong, tapi justru Nyari yang nantang. Justru itu, buku ini nyaranin kita sengaja cari bacaan yang bikin otak kita kerja keras. Yang nyajin argumen beda, bahkan yang berseberangan sama keyakinan kita. waduh, Hadapi materi itu dengan pikiran terbuka. Coba pahami logikanya, pikirin dalam-dalam. Jujur. Nah, baru setelah itu, bentuk kesimpulan sendiri. dan Tapi jangan sombong ya. persis. Seperti yang diingatin buku ini, pegang kesimpulan itu dengan yakin, tapi tanpa arogansi. Kerendahan hati intelektual itu penting. Selalu ada kemungkinan kita salah, atau ada perspektif lain yang belum kita lihat. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, semua sumber ini, pengalaman, observasi, refleksi, membaca kritis, semuanya nyumbang ke kedalaman tadi ya. Betul. Buat Anda nih, pendengar kami. Rasanya ini bukan cuma buat pidato formal aja kan ya. Konsep kekuatan cadangan ini kayaknya fondasi buat komunikasi yang lebih berisi gitu, secara umum. Sangat relevan. Banget. Membangun kekuatan cadangan ini kan pada dasarnya proses pengembangan diri ya. Secara intelektual, emosional. Jadi investasi jangka panjang gitu ya? Iya. Pas Anda nyiapin presentasi kerja, atau belajar di bidang baru, atau bahkan cuma pengen ngobrol yang lebih dalam, punya cadangan pemikiran dan pemahaman ini bakal bikin Anda lebih pede, lebih artikulatif, lebih menarik. Ini investasi buat kualitas pemikiran Anda. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih pembahasan kita dari bab 17 ini, kekuatan cadangan atau si sumur artesis pemikiran kita, itu kunci ya buat komunikasi yang punya daya. Fondasi tak terlihat, Fondasi tak terlihat yang dibangun dari gabungan pengalaman hidup otentik, kemampuan observasi yang tajam, keluar dan ke dalam diri, proses refleksi mendalam buat nemu makna dan hubungan, dan kebiasaan membaca yang luas, dan terutama kritis. sip. Dan perlu ditekenin lagi nih, tujuannya bukan buat jadi ensiklopedia berjalan atau pamer tahu banyak ya. Bukan itu ya? Bukan, ini soal bangun kedalaman pemahaman sama keyakinan yang bakal terpancar. Dirasain sama lawan bicara atau audiens Anda. Walaupun nggak semua detailnya diucapin secara verbal. Kualitasnya itu kerasa. Sebuah fondasi yang bikin beda banget ya? Nah, sekarang nih buat penutup kita lempar satu pertanyaan yuk buat Anda renungkan. Boleh. Buku ini kan ditulis di era pra-internet ya. Jauh sebelum tsunami informasi digital kayak sekarang. Iya, zaman beda banget. Di zaman sekarang nih, di mana kecepatan, ringkasan, poin-poin singkat itu sering kayaknya lebih dihargai daripada pendalaman. Menurut Anda gimana? Prinsip kekuatan cadangan yang butuh waktu, butuh usaha ini, apa jadi makin penting sebagai jangkar? Atau malah kerasa kayak idealisme kuno yang susah diterapin? Pertanyaan menarik itu. Di tengah arus deras info, apakah mendalami sesuatu jadi makin krusial? Atau malah kemewahan yang sulit? Itu dia. Dan mungkin pertanyaan lanjutannya, gimana Anda secara pribadi, di tengah semua distraksi dan tuntutan serba cepat ini, bisa secara sadar nyisihin waktu dan energi buat bangun sumur artesis pikiran Anda sendiri? Langkah konkretnya apa ya? Iya, langkah konkretnya apa? Mungkin sekecil apapun itu buat mulai ngisi cadangan itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut kan? Tentu saja, bahan refleksi yang bagus banget. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini soal pentingnya pemikiran dan kekuatan cadangan. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada gagasan yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.